A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita ilmu nahwu dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimah Al-Ajurumiyah, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Di pembahasan terakhir kita telah sampai menyelesaikan tentang tanda-tanda isim. Maka kita lanjutkan pembahasan kali ini mengenai tanda-tanda fi'il. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala telah berkata. Yang dimaksud qala di sini adalah sahibu matan al-Ajurumiyah, ya, yakni Muhammad As-Sinhaji rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan dalam kitab al-Ajurumiyah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinah. Dan adapun fi'il maka diketahui dengan qad dan dengan sin dan dengan saufa dan dengan tak taknis yang sukun. Ya, ini yang dikatakan oleh sahibu al-Muqaddimah al-Ajurumiyah, ya, penulis kitab al-Ajurumiyah. Sekarang beliau akan jelaskan maksud dari ucapan penulis di sini. Wa aqulu, dan saya katakan, saya di sini mengacu kepada Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Dan saya katakan, yatamayyazul fi'lu an akhawaihi lismi wal harfi, ya, bi arba'i alamatin. Fi'il itu yatamayyazu, terbedakan atau dapat dibedakan, an akhawaihi, dari dua saudaranya. Ya, siapa dua saudara fi'il itu? Al-ismi wal harfi, yakni isim dan huruf. Jadi al-ismi wal harfi ini sebagai badal dari akhwaih, ya. Baik. Karena kita telah bahas bahwa dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, jadi fi'il itu bisa dibedakan dari isim dan dari huruf bi arba'i alamatin, dengan 4 tanda. Mata wajadta fihi wahidatan minha, ya, kapan saja kamu dapati dalam fi'il itu wahidatan minha, salah satu dari 4 tanda, au ra'aita, atau engkau menganggap atau engkau yakin, annahu, bahwasannya ia, yakbaluha, bisa menerima tanda tersebut, arafta annahu fi'lun, maka engkau tahu bahwa dia adalah fi'il. Ya, jadi 4 tanda ini, ya, kalau kita lihat ada suatu kata yang kemasukan salah satu dari 4 tanda yang akan disebutkan ini, ya, maka kita bisa tahu bahwa ini adalah fi'il. Atau tandanya tidak masuk atau belum masuk, tapi kita yakin bahwa, ya, kata ini bisa kemasukan salah satu dari keempat tanda tersebut. Baik. Apa keempat tanda itu? Al-ula, yang pertama, qad. Yang pertama adalah qad, ya, huruf qad begitu. Wasaniyatu, dan yang kedua tandanya adalah asin, ya, sin, huruf sin. Wasalisatu, dan tanda yang ketiga adalah saufa. Warabi'atu, dan tanda yang keempat ta'ut ta'nitsi sakinah, ya, ta'ut ta'nitsi as-sakinatu, ya, tak ta'nis yang disukun, ya. Baik. Kemudian penjelasan dari masing-masing keempat tanda ini. Yang pertama kita akan bahas qad. Amma qad, adapun huruf qad, fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li, maka huruf qad ini bisa masuk ke 2 jenis dari fi'il. Nah, di sini sebetulnya sedikit kesalahan, ya, karena di kitab Muqaddimah al-Ajurumiyah sendiri, pembahasan tentang pembagian fi'il itu justru setelah pembahasan bab i'rab. Bagi teman-teman yang mungkin sudah hafal kitab al-Ajurumiyah, kita akan dapati bahwa pembahasan macam-macam fi'il itu justru disebutkan, ya, di pertengahan setelah selesai dari bab i'rab dan alamatul i'rab. Nah, sedangkan kita di bab kalam ini, ya, mengenal kalam,
kita sudah dapat materi tentang fi'il. Ini makanya kenapa kitab Al-Ajurumiyah itu ada beberapa ulama yang mencoba merapihkan susunan dari penulisannya. Karena kitab Al-Ajurumiyah ini belum tersusun secara runtut. Ya, masih belum sesuai urutannya, tercampur-campur. Maka di antara hasil karya para ulama yang mencoba untuk merapihkannya adalah kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah karangan Ar-Ru'aini, Al-Khattab Ar-Ru'aini. Ya, beliau merapihkan susunan dan serta menambahkan beberapa fawaid dan pembahasan baru untuk kitab Al-Ajurumiyah. Baik, ala kulli hal kita lanjutkan. Jadi ya, bagi yang belum tahu bahwa fi'il itu terbagi 3. Ya, fi'il ada 3, yakni fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari dan ada fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja yang lampau, telah terjadi. Fi'il mudhari yakni kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dan fi'il amr adalah kata kerja bentuk perintah. Tentu kalau perintah itu waktunya adalah belum terjadi, yakni baru akan. Karena nggak mungkin kita memerintahkan orang tapi sudah dikerjakan perbuatannya. Maka kalau kita memerintahkan orang berarti pekerjaannya belum dilakukan. Nah, maka kita kembali ke sini, huruf qad itu dia masuk kepada 2 macam fi'il. Wahuma, dan kedua fi'il itu adalah al-madi wal mudhari. Ya. 2 fi'il yang bisa kemasukan huruf qad adalah fi'il madi dan fi'il mudhari. Kemudian, fa idza dakhalat 'alal fi'lil madi, ya, maka tatkala huruf qad ini masuk ke dalam fi'il madi, dalat 'ala ahadi ma'nayaini, maka qad ini menunjukkan atas salah satu dari 2 makna, ya. Maka di sini huruf qad tatkala dia masuk ke dalam fi'il madi, dia bisa memiliki 2 makna. Apa saja itu? Wahuma, dan kedua makna itu adalah at-tahqiqu wat-taqribu. Makna pertama bisa tahqiq. Tahqiq ini artinya pasti. Ya, begitu. Wat-taqrib, dia juga bisa bermakna takrib. Maknanya dekat. Ya, maknanya dekat atau mendekati. Baik. Jadi kalau huruf qad masuk ke dalam fi'il madi bisa 2 makna. Makna pertama bisa tahqiq, ya pasti. Makna kedua bisa takrib, yakni dekat. Famithalu dalalatiha 'ala tahqiqi, ya. Maka contoh untuk penunjukan atau makna huruf qad itu yang bermakna tahqiq, yang bermakna pasti adalah firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, qad aflahal mu'minun, ya. Ini dalam Al-Quran, qad aflaha al-mu'minun. Di sini qad masuk ke dalam fi'il madi. Ya. Qad di sini bermakna tahqiq. Maka dalam menerjemahkan, kita terjemahkannya begini, sungguh aflaha al-mu'minun, telah menang al-mu'minun, orang-orang beriman. Wa qauluhu jalla sya'nuhu, dan contoh berikutnya adalah firman Allah juga, ya, di ayat yang lain, di surat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Baik, laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Baik, di sini ada qad tadi di atas, di sini laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Baik. Qad di sini masuk ke dalam fi'il madi dan dia menunjukkan makna tahqiq, makna pasti. Maka menerjemahkannya juga beda, ya. Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya, sungguh bermakna sungguh, yakni tahqiq. Ya. Wa qauluna, dan contoh yang lain dari ucapan kita. Karena tadi dari ayat Al-Qur'an, sekarang contoh dari ucapan kita. Qad hadara Muhammadun. Qad hadara Muhammadun. Kita terjemahkannya, sungguh Muhammad telah hadir. Ya, ada kata sungguh. Dari mana kata sungguh ini? Dari qad yang bermakna tahqiq. Wa qauluna, dan contoh lain dari ucapan kita juga, qad safara Khalidun. Sungguh si Khalid itu sudah safar, sudah berpergian. Baik. Ini contoh, ya, contoh-contoh untuk qad yang masuk ke dalam fi'il madi dan dia bermakna tahqiq. Sekarang kita akan bahas makna yang dia bermakna takrib. Ya, wa mithalu dalalatiha 'ala takribi, dan contoh, ya, atas qad yang bermakna takrib. Ya, kembali saya ingatkan, qad tadi ketika masuk ke dalam fi'il madi
bisa dua makna, bisa bermakna takrib, bisa bermakna tahqiq. Yang tahqiq kita sudah bahas barusan, sekarang yang takrib. Ini contohnya. Qaulu muqimis sholati. Contohnya adalah ucapan orang yang hendak mengerjakan sholat. Ucapan orang yang hendak menegakkan sholat. Apa yang mereka katakan? Qad qamatis sholatu. Lihat, qad qamatis sholatu. Ini kalau lafat al-iqamah ya. Iqamah, qomat gitu. Itu ada lafat qad qamatis sholah. Di situ qomat fi'il madi. Ya. Kemudian kemasukan huruf qad. Qad di sini jangan diterjemahkan sebagai tahqiq. Qad di sini bukan bermakna tahqiq. Kenapa? Karena kalau qad bermakna tahqiq artinya pasti atau sudah dilakukan begitu. Ya. Sedangkan tatkala muadzin ya melafalkan iqamah ini qad qamatis shalah, imam ya dan jamaah itu belum sholat. Ya, sholatnya baru mau dimulai. Maka qad di sini bukan bermakna tahqiq, tapi bermakna takrib. Artinya qad qamatis shalah ya, sholat itu ya, waktu ditegakkannya sholat sudah dekat. Sebentar lagi, maksudnya begitu. Maka qadnya bermakna takrib, dekat begitu. Bukan bermakna tahqiq. Ya. Jadi jangan tanya, kok dalam lafaz iqamah itu ya, kita belum sholat kok pakai qad. Pakai fi'il madi juga. Sedangkan fi'il madi bermakna lampau. Sedangkan kita belum sholat, gimana nih salah? Bukan begitu konsepnya. Jadi qad di sini bermakna takrib. Ya, bermakna sholatnya sebentar lagi akan dikerjakan. Itu contohnya. Wa qauluka, dan contoh yang lain dari ucapan kamu, qad gharabatis syamsu. Ini kok harokannya kasroh ya. Kita abaikan yang betul gharabatis syamsu karena asyamsu sebagai fa'il. Ya. Qad gharabatis syamsu. Ya, matahari sebentar lagi terbenam. Matahari sebentar lagi terbenam. Ini qad gharabatis syamsu. Jadi gharaba itu fi'il madi, tenggelam artinya. Kemasukan qad ya. Qad di sini bermakna apa? Bermakna takrib, sebentar lagi ya. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Tapi lihat di sini ada catatan kaki nomor 1. Kita lihat hasyiahnya apa di sini? Ya, yakni idza kunta qad qulta dzalika qabla al-ghurubi. Yakni dengan catatan kita mengatakan ucapan tadi tatkala matahari belum tenggelam. Jadi misalnya kita lagi ngobrol sama teman kita ya, mataharinya sebentar lagi mau tenggelam, terus kita katakan qad gharabatis syamsu begitu. Matahari gharabatis syams, sebentar lagi akan tenggelam. Kalau kita katakan qad gharabatis syamsu tatkala matahari belum tenggelam, maka qad di sini bermakna takrib. Amma idza qulta dzalika ba'da dukhulil laili, adapun jika kamu katakan ucapan tadi itu setelah masuknya waktu malam, ya, fahuwa minan nau'is sabiqi, maka qad di sini termasuk dari ya jenis yang sebelumnya, yakni qad yang bermakna tahqiq. Ya, maka sebetulnya contoh yang diungkapkan oleh Syekh Muhyiddin ini sebetulnya bisa mengandung dua kemungkinan. Bisa mengandung makna tahqiq, bisa mengandung makna takrib. Tergantung kapan kita mengucapkan lafaz tersebut. Ya. Alladzi tadullu fihi ala tahqiq ya. Jadi kalau kita ucapkan qad gharabatis syamsu itu tatkala matahari sudah tenggelam, ya kembali lagi maka dia masuk contoh untuk qad yang pertama seperti itu. Ya, itu penjelasan tatkala qad masuk kepada fi'il madi. Bisa punya dua makna. Bisa bermakna tahqiq, bisa bermakna takrib. Kemudian berikutnya, wa idza dakhalat 'alal fi'lil mudhari'i, dan jika qad itu masuk ke dalam fi'il mudhari', dallat 'ala ahadi ma'nayaini aidan, maka qad itu juga memiliki dua makna ya, menunjukkan salah satu dari dua makna juga. Jadi kalau masuk kepada fi'il madi punya dua makna, ketika masuk pada fi'il mudhari' punya dua makna. Wahuma ya, dan kedua makna ini adalah at-taqlilu wa taksiru ya, bisa bermakna taklil sedikit, wa taksir bisa bermakna banyak.
Ya, beda ya. Jadi meskipun sama-sama dua tapi beda makna. Kalau qad yang masuk fi'il madi tadi takrib dan tahqiq. Kalau yang masuk ke fi'il mudhari taklil dan taksir. Hati-hati, jangan ketukar. Fa amma dalalatuha ala taklili. Maka adapun contoh ya terhadap qad yang menunjukkan atas makna taklil. Fanahwu dzalika, maka contoh untuk hal itu qad yasdukul kadzubu. Ya, qad yasdukul kadzubu. Yasduku ini yakni bermakna sodik, jujur. Al-kadzubu yakni orang yang berdusta. Toib. Kita terjemahkan apa ini? Qadnya ini apa? Taklil atau taksir? Ya jelas taklil. Kenapa? Karena orang yang berbohong itu, ya orang pendusta, seorang pendusta, dia tatkala mengatakan kebenaran, tatkala dia jujur itu jarang. Jarang sekali orang yang suka berdusta itu mengatakan kebenaran, maka kita katakan qad di sini bermakna taklil, sedikit. Menerjemahkannya, qad yasdukul kadzubu, jarang sekali ya. Yasduku al kadzubu, yakni orang yang pendusta, seorang pendusta itu berkata benar, ya. Atau kita katakan terkadang orang yang pendusta itu, seorang pendusta itu yasduku, jujur begitu. Jadi kadang, terkadang. Kadang itu kan jarang. Kemudian wa qauluka. Wa qaulika ya, jadi atofkan ke dalika sebagai mudhaf ilaih. Wa qaulika, dan contoh ucapanmu qad yajudul bakhilu ya, yajudu bermakna dermawan. Al bakhilu kikir, pelit. Taib. Orang yang kikir kemudian dia dermawan, mungkin atau enggak mungkin? Ya tentu mungkin. Tapi sering atau jarang? Ya jarang ya. Kalau orang pelit ya namanya aja pelit, maka memang kesehariannya dia enggak dermawan. Maka kalau ada orang pelit ya yang terkenal pelit kemudian dia berbuat dermawan, itu tentu suatu hal yang sangat jarang, sedikit. Maka qad di sini bermakna taklil. Qadnya bermakna taklil ya. Jadi kita terjemahkannya qad yajudul bakhilu, terkadang orang yang bakhil itu berbuat dermawan. Baik. Wa qaulika, dan contoh ucapanmu yang lainnya qad yanjahul balidu ya. Qad yanjahu al balid. Ya, yanjahu yakni sukses ya, bisa kita katakan sukses. Baik. Al balid ini orang yang apa ya, yang dungu gitu, yang bebal lah, yang dungu. Baik. Orang dungu bisa sukses, tapi jarang ya. Jarang ada orang dungu yang sukses. Ada orang bodoh yang sukses itu jarang. Maka kita katakan qad di sini menunjukkan makna at-taklil. Makna taklil, sedikit atau terkadang. Baik. Ini contoh-contoh untuk qad yang masuk ke dalam fi'il mudhari dan dia bermakna at-taklil. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa amma dalalatuha ala taksiri. Adapun contoh yang mana qad menunjukkan makna taksir, fanahwu qaulika, seperti ucapanmu qad yanalul mujtahidu bughiyatahu ya. Qad yanalul mujtahidu bughiyatahu. Baik, kita lihat dulu. Yanalu mendapat ya, mendapatkan. Al mujtahid yakni orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras. Bughiyatahu ini cita-citanya atau keinginan dia. Baik. Orang yang bersungguh-sungguh kemudian dapat cita-citanya, ini banyak atau sedikit? Ya kebanyakan orang kalau dia bersungguh-sungguh, maka dia akan dapatkan cita-citanya. Maka qad di sini bermakna takfir, bukan bermakna taklil. Karena memang kebanyakan orang kalau dia bersungguh-sungguh, maka dia itu akan dapatkan apa yang dia inginkan. Ya, maka qad di sini bermakna taksir. Terjemahannya ya sering sekali atau kita katakan banyak sekali begitu. Yanalul mustahidu bughiyatahu. Orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan keinginannya. Baik. Berikutnya wa qaulika, dan contoh ucapanmu yang lainnya qad yaf'alut taqiyul khaira ya.
Qad di sini bermakna takfir. Karena at-taqi, ya, orang yang bertakwa, yaf'al, berbuat al-khaira, kebaikan, itu sangat banyak. Memang kebanyakan orang kalau dia bertakwa mesti berbuat kebaikan. Ya. Maka kita katakan qad di sini bermakna takfir. Ya, qad yaf'alut taqiyul khaira. Kebanyakan orang yang bertakwa itu berbuat kebaikan. Kemudian wa qauli syairi, dan contoh seperti ucapan seorang penyair. Qad yudrikul muta'anni ba'du hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalalu. Ya. Qad yudrikul muta'anni. Al-muta'anni ini orang yang nggak buru-buru gitu. Muta'anni itu telaten lah bahasanya. Telaten tuh ya dia nggak buru-buru. Yudrik, mendapatkan, ba'du hajatihi, sebagian hajah dia, sebagian keinginan dia. Ya. Kalau ada orang yang sabar, kemudian dia dapat apa yang dia inginkan, ini banyak. Memang kebanyakan orang kalau dia bersabar akan dapatkan apa yang dia cita-citakan. Maka qad di sini, qad ini bermakna at-takfir, ya, kebanyakan atau banyak sekali, ya, yudrikul muta'anni, atau sering sekali seorang yang bersabar itu mendapatkan sebagian hajatnya, seperti itu. Wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu, ya, dan kebanyakan, ya, az-zalal, kesalahan, ketergelinciran itu ada atau terdapat bersama orang yang mustajil, yang terburu-buru, kan begitu. Ya, maka qad dalam dua bait ini berdua dua paragraf ini, ya. Qad yang pertama dan qad yang kedua, dua qad ini bermakna at-takfir, kebanyakan, seperti itu. Ya. Dan ini syair bagus sekali, ya, mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan terburu-buru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi intinya untuk mempermudah apakah qad ini bermakna takfir atau bermakna taklil, kita lihat korelasi antara kata ini, ya, siyakul kalamnya. Ya, kita lihat korelasinya. Seperti contoh tadi, fiilnya misalnya yanjah, sukses. Kemudian fa'ilnya al-balid, orang yang dungu. Ini kan gak relevan. Masa iya orang yang dungu bisa sukses? Ya, tatkala nggak relevan, korelasinya ini nggak masuk seperti ini, ya, hubungannya ini, maka ini kita katakan qadnya adalah qad yang bermakna taklil. Nah, tapi kalau relevan antara, ya, fa'ilnya atau maf'ulnya dengan fi'ilnya, ya, maka kita katakan itu takfir. Contoh tadi yanalul mujtahidu bughyatahu, ya, mendapatkan yang diinginkan, dan fa'ilnya adalah al-mustahid, orang yang bersungguh-sungguh. Ini relevan. Memang kalau orang bersungguh-sungguh dapat yang dia inginkan, maka ini bermakna, ya, bermakna takfir, seperti itu. Itu untuk mempermudah saja. Berikutnya, wa amma sinu wa saufa, dan adapun sin serta saufa, fayadakhulani 'alal fi'lil mudhari'i wahdahu, maka keduanya masuk ke dalam fi'il mudhari' saja, wahdahu, ya, hanya fi'il mudhari' saja. Wahuma, dan keduanya, yakni huruf sin dan huruf saufa, yadullani ala tanfisi, menunjukkan atas makna tanfis. Apa itu makna tanfis? Wa maknahu al-istiqbalu, ya, makna tanfis adalah al-istiqbal, masa yang akan datang. Dan nanti kita i'rabnya, sin itu harfu tanfis, saufa juga harfu tanfis, ya, huruf yang bermakna istiqbal. Karena kan kita sudah bahas tadi, ya, bahwa fi'il mudhari' itu bisa bermakna sedang dan bisa bermakna akan. Kapan fi'il mudhari' itu bermakna akan? Salah satunya tatkala dia kemasukan huruf tanfis, yakni sin dan saufa. Kemudian illa annasina aqallul istiqbalan, ya, aqallul istiqbalan min saufa. Ya, jadi sin dan saufa ini dua-duanya bermakna istiqbal, masa yang akan datang. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanyalah saufa itu, sin itu, ya, aqallu istiqbalan, masa depannya lebih sedikit atau lebih pendek daripada saufa. Maksudnya begini, kalau sin itu menunjukkan mana yang akan datang,
tapi dalam waktu dekat. Ya bisa besok atau besoknya lagi begitu. Tapi kalau saufa menunjukkan masa yang akan datang dalam tempo yang lama. Jenjang waktunya itu lama. Begitu, itu perbedaannya. Fa'ammas sinu, maka adapun sin. Fanahwu qaulihi ta'ala, maka contohnya firman Allah Ta'ala, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Ya, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Akan berkata orang-orang yang bodoh dari manusia. Baik. Dari mana kata akannya? Ya dari kata sa itu. Kan yaqulu ini artinya berkata. Fi'il mudhari bisa bermakna sekarang, bisa bermakna akan datang. Tapi karena kemasukan sa, maknanya adalah akan berkata, ya, akan datang begitu. Kapan akannya? Dalam waktu dekat karena pakai sin. Contoh lainnya sayaqulu lakal mukhallafun, ya, akan berkata kepadamu al-mukhallafun, orang-orang yang tertinggal, al-mukhallafun. Baik. Amma saufa, adapun huruf saufa, fanahwu qaulihi ta'ala, maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya, surat Ad-Duha ini. Baik, lihat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan sungguh kelak, ya, Tuhanmu akan memberikan kepadamu fatardha, sehingga kamu akan ridho. Baik, kita menggunakan terjemahan kelak karena kelak itu maknanya masa depan yang jauh, ya, temponya jauh, nanti, ya, nanti. Kenapa kok bisa pakai saufa nantinya? Karena di sini, ya, yu'tika rabbuka ini fil akhirah. Karena kan di ayat sebelumnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan al ula, ya, kehidupan dunia ini, al ula yang pertama, ya. Dan kemudian kalau kita buka tafsirnya, ya, Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad di sini adalah dia diberikan di hari kiamat atau di akhirat, ya. Akhirat itu belum diketahui kapan, maka dia masa depan yang jauh seperti itu. Maka di sini menggunakan saufa. Kemudian saufa nuslihim naron. Saufa nuslihim naron. Ya, sama juga ini. Ya, nuslihim, kami akan nuslihim, yakni berikan kepada mereka, timpakan kepada mereka naron, api, ya. Ya, ini di neraka. Neraka itu nanti masih belum kita ketahui kapan, ya. Makanya pakai kata saufa. Maknanya masih lama. Saufa yu'tihim ujurahum, ya. Kelak Allah akan memberikan mereka ujurahum, ya, balasan-balasan mereka, ujur, ya, pahala-pahala mereka. Ya, tentu ini semua berkaitan dengan akhirat. Ya, maka kalau berkaitan dengan akhirat menggunakan saufa karena memang akhirat itu masanya, ya, masih belum diketahui, masih lama begitu. Kemudian wa amat ta'ut ta'nis sakinatu, dan adapun tak ta'nis yang sukun. Ini juga salah satu tanda fi'il, ya. Fatadkhulu 'alal fi'lil madi duna ghairihi, maka dia hanya masuk kepada fi'il madi tanpa masuk kepada fi'il yang lain. Wal ghardu minha, dan tujuan dari tak ta'nis sakinah itu apa? Ad-dalalatu 'ala anna lismal ladzi usnida hadzal fi'lu ilaihi muannatsun, ya. Tujuan diberikannya tak ta'nis sakinah kepada fi'il adalah untuk menunjukkan bahwasanya isim yang disandarkan kepadanya fi'il ini adalah mu'annas, ya. Karena begini, fi'il itu harus kita sandarkan, ya. Kita belum belajar, ya, musnad ilaih, ya. Tapi intinya begini, fi'il itu harus kita sandarkan karena suatu perbuatan gak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan inilah tempat sandarannya fi'il. Nah, tujuan kenapa kita berikan tak ta'nis sakinah kepada fi'il untuk memberitahukan bahwa isim yang jadi tempat sandaran fi'il adalah mu'annas, adalah perempuan. Ya, kita lihat sawaun akana fa'ilan, ya, sama saja. Apakah yang disandarkan itu atau disandarkannya kepada fa'il
Nahwu contoh, qalat Aisyatu ummul mukminin. Lihat di sini. Qalat berkata, ya. Berkata ini perlu kita sandarkan. Berkata, siapa yang berkata? Ya, kita sandarkan kemana ini perkataan? Kita sandarkan kepada Aisyatu. Lihat, Aisyatu muannas. Aisyatu muannas. Lalu kemudian amkana naiba fa'ilin. Ya, sama saja tadi kan, apakah disandarkannya kepada fa'il atau disandarkannya kepada naiba fa'il, ya. Karena fi'il itu bisa kita sandarkan kepada fa'il atau kita sandarkan kepada naibul fa'il. Dan ketika kita sandarkan kepada naibul fa'il, maka fi'ilnya perlu menggunakan fi'il majhul, ya. Fi'il majhul. Kata kerja pasif. Baik. Nahwu contohnya furishat daruna bil busti. Ya, furishat dialasi. Daruna, ya, rumah kita bil busti dengan karpet, ya. Kita lihat di sini. Furishat, ya, itu kita sandarkan kepada kata dar. Dan kata dar ini muannas. Loh, kok bisa muannas? Itu kan enggak ada ta marbutohnya. Ya, sabar. Jadi di sini kata dar ini dia muannasnya muannas majazi. Dan kita belum dapat itu. Jadi memang ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang dia itu diperlakukan sebagai muannas meskipun dia itu bukan muannas, tapi diperlakukan sebagai muannas. Seperti itu, ya. Dan salah satunya adalah kata dar. Salah satunya adalah kata darun. Baik. Ya, ala kulli hal pembahasannya nanti. Dar di sini muannas, ya. Dan furishat ini fiil yang dia disandarkan kepada dar karena daru sebagai naibu fa'il. Ya, maka tatkala disandarkan kepada yang muannas, maka dia kita kasih tak taknis as-sakinah di akhirnya, maka menjadi furishat begitu. Baik. Lihat berikutnya, wal muradu annaha sakinatun fi asli wat'iha, ya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud adalah annaha, bahwasanya tak taknis itu sakinatun, sukun, fi asli wat'iha, dalam bentuk asal peletakannya. Maksudnya, ya, kita katakan tak taknis sakinah sukun. Sukun yang dimaksud di sini adalah asalnya memang sukun. Asalnya dia sukun. Fala yadurru tahrikuha li'aridi takhallusi minil tika isakina ini, ya. Maka la yadurru, tidak memudaratkan, tidak membahayakan. Maksudnya adalah tidak ada pengaruh, enggak ngefek gitu. Tahrikuha, berharokatnya tak itu li'aridi takhallusi, karena untuk menyelamatkan minil tiko isakinain, dari bertemunya dua sukun. Jadi begini, tak taknis tadi kan tak taknis sakinah, ada kata sakinah, tak taknis yang disukun, tak menunjukkan mana perempuan yang disukun. Meskipun namanya sakinah disukun, terkadang ternyata tak ini berharokat. Kapan dia berharokat? Tatkala dia itu bertemu dua sukun. Maka karena dalam bahasa Arab itu nggak boleh bertemu dua sukun, maka harus diselamatkan supaya nggak ketemu dua sukun. Karena kalau ketemu dua sukun nggak bisa dibaca, ya. Maka untuk menyelamatkan bertemunya dua sukun, tak yang tadinya sukun kita kasih harokat. Nah, kata penulis, kalau begini kasusnya, taknya tadinya sukun, kemudian kita kasih harokat, ini nggak merubah fakta bahwa memang tak itu asalnya sukun begitu. Maka nggak usah diayeli, ya, nggak usah diayeli. Loh, ini kan tak nisakinah, masa dikasih harokat? Iya, memang dia sukun, tapi asalnya memang sukun dia. Sekarang ini ada suatu keperluan, hajat untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Contohnya, fi nahwi qaulihi ta'ala, dalam contoh firman Allah Ta'ala, qalati khruj alaihinna. Lihat di sini. Kita fokus kepada taknya. Aslinya qalat sukun aslinya. Ingat, karena tak tanis as-sakinah.
Kemudian kata berikutnya ukhruj, fi'il amr dari kharaja. Dan dia di alifnya ini alif wasol. Hamzatul wasli, hamzah wasol. Hamzah wasol itu dia nggak berharokat, sukun dia. Taknya sukun, hamzahnya sukun, ya, alifnya sukun. Bertemu dua sukun. Ini kalau nggak kita harokati, kita biarkan seperti asalnya, nggak bisa dibaca. Gimana? Qalat khruj, nggak bisa. Ya, supaya tetap bisa dibaca secara wasol, maka tak taknisnya yang tadinya sukun kita kasih harokat kasroh. Ya, tapi harokat kasroh ini, ya, dia sifatnya hanya untuk menyelamatkan bacaannya tadi itu saja, bertemunya dua sukun. Maka menjadi qalat yakhruj alaihinna. Kemudian contoh lainnya, idz qalat, ya, idz qalat imra'atuhu fir'auna, ya. Idz qalat imra'atu fir'auna. Aslinya qalat dan imro'ah, ya, tadi sama kasusnya, taknya sukun, imro'ah, hamzahnya hamzah wasol, sukun juga, sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca, maka taknya ngalah, kita kasih harokatnya kasroh supaya bisa dibaca. Dan berikutnya qalata ataina ta'iin. Baik, qalata ini aslinya adalah qalat, ya, qalat, taknya sukun. Kemudian bertemu dengan alif. Alif ini adalah dia domir, ya, domir mutasil marfu sebagai fa'ilnya, ya. Alif tasniyah, karena kan ada nanti wawu jamaah, ada alif tasniyah, kan begitu. Ada yang mukhatabah dan seterusnya. Ini alif tasniyah sebagai fa'il. Dia juga sukun. Nah, ini gimana sekarang? Taknya sukun, alifnya sukun. Ya, maka taknya kita kasih harokat. Kita kasih harokat supaya bisa mempertahankan alifnya tadi itu, karena alifnya sebagai fa'il. Nah, kita kasih harokatnya apa? Kasroh juga? Tidak. Kita bukan kasih harokat kasroh sekarang, tapi kita kasih harokat fathah. Kenapa? Untuk mencocoki alif yang di depan. Karena kan alif cocok dengan fathah, wawu cocok dengan dhammah, dan ya cocok dengan kasroh, seperti itu. Ya, kemudian kita agak cepat ya. Wa mimma taqaddama yatabayyanu laka anna alamatil fi'li allati dzakaraha al-muallifu ala salasati aqsamin, ya. Dan dari apa yang telah lewat, maka menjadi jelaslah bagimu bahwasanya tanda-tanda fi'il yang telah disebutkan oleh al-muallif itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, kismin, saya baca majrur sebagai badal dari aksam. Kismin yakhtassu bidukhuli alal madi. Ada jenis yang dia terkhusus masuk hanya kepada fi'il madi. Wa huwa ta'utani sisakinah. Ya, wa huwa ta'utani sisakinatu, dan tanda tersebut adalah ta ta'nis yang sukun. Jadi ta ta'nis sakinah hanya masuk pada fi'il madi. Wa kismin yakhtassu bidukhuli alal mudhari'i. Dan ada jenis yang dia hanya masuk, ya, atau khusus masuk kepada fi'il mudhari saja. Wa huwa sinu wa saufa, dan dia adalah huruf sin dan huruf saufa. Jadi sin dan saufa ini hanya bisa masuk pada fi'il mudhari, ya. Kemudian wa kismin yushtaraku bainahuma wa huwa qad, dan ada jenis yang yushtaraku, yang disyirikati bainahuma, antara keduanya. Jadi fi'il dan antara fi'il madi dan fi'il mudhari, dua-duanya bisa kemasukan tanda ini, wa huwa qad, dan tanda tersebut adalah huruf qad. Wa qad taraka alamata fi'lil amri, dan Imam As-Sunhaji dalam kitab Al-Ajurumiyah meninggalkan atau tidak menjelaskan tentang tanda fi'il amr. Apa itu tanda fi'il amr? Wahia, dan tanda fi'il amr adalah dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Tanda fi'il amr adalah dia menunjukkan makna tolab, makna permintaan, ma'a qabulihi ya al-mukhatabah, dengan disertai dia bisa menerima ya mukhatabah, au nunat taukidi, atau bisa menerima nun taukid. Nahwu, contohnya kum, waq'ud, waktub, wanzur. Kita lihat, kum, uq'ud, uktub, unzur, ini semuanya fi'il amr.
ya, fa inna hadhil kalimati al arba'ah, ya, maka sesungguhnya keempat kata-kata ini dalatun, menunjukkan ala talabi husulil qiyami wal qu'udi wal kitabati wan nadhari, ya, menunjukkan atas permintaan terjadinya berdiri dan duduk dan tulisan, ya, dan menulis dan melihat ma'aqabuliha ya al mukhatabati, dengan disertai dia bisa menerima tanda ya mukhatabah. Fi nahwi, dalam contoh kumi, ya, karena kum tadi kan maknanya lihat, berdirilah, ini bermakna perintah, ya kan, tolab, dan dia bisa kemasukan ya mukhatabah. Kalau fa'ilnya anti kan kumi, begitu, itu ada ya mukhatabah. Wa qa'udi, ya, asal katanya uq'ud, ya, uq'ud. Baik, artinya apa itu namanya, duduk, ya kan, uq'ud, duduk, meminta tolab, dan dia bisa kemasukan ya mukhatabah, jadi uq'udi, seperti itu. Au ma'aqabuliha nunat taukidi fi nahwi uktubanna, ya, atau dia juga bisa kemasukan nun taukid, ya. Jadi bisa kita kasih contohnya uktubanna, asal katanya uktub, uktub artinya tulislah, ada makna tolab, permintaan, dan dia bisa menerima nun taukid, uktubanna, benar-benar tulislah olehmu, seperti itu. Wangzuranna, dan benar-benar lihatlah olehmu, ila ma yanfa'uka, kepada apa yang memberimu manfaat, ya. Jadi terakhir bab ini kita tutup dengan tanda bahwasanya fi'il amr itu tandanya adalah dia menunjukkan makna tolab, permintaan, dengan disertai bisanya dia menerima ya mukhatabah ataupun nun taukid, begitu. Dan tanda fi'il amr ini tidak disebutkan oleh penulis kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, ya, meskipun kalau teman-teman sudah nonton video kami yang di kitab Al-Mumti, itu sudah kita sebutkan juga tanda itu di bagian penjelasan catatan kakinya, begitu. Taib, barakallahu fikum, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, waktunya sudah 42 menit. Taib, barakallahu fikum, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Nas'alullaha lana wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Taib, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.